Lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Nah, ada pandangan yang salah tentang menulis ya. Apa pandangan yang salah tentang menulis itu? Yang pertama, itu ada yang mengatakan bahwa menulis itu sulit dan menulis itu menakutkan. Kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sering berkeliling. Alhamdulillah saya berkeliling mulai dari bertemu dengan guru-guru SD, SMP, SMA, terus kemudian di perguruan tinggi, saya bertemu dengan para dosen, mahasiswa S1, S2, dan S3. Kebetulan saya diberi kesempatan oleh Allah keliling di Sumatera, kemudian ke Kalimantan, bertemu dengan guru-guru itu, ke Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, juga Maluku, Bali, Lombok, dan seterusnya ya. Alhamdulillah. Dari berbagai pertemuan saya itu, ini yang sering kali dikeluhkan itu, menulis itu sulit. Menulis itu sulit. Dan bahkan ada yang menakutkan, ada yang takut untuk menulis. Beberapa mahasiswa, beberapa dosen itu sampai begitu takut terhadap menulis, itu ada yang sampai tidak berani membuka laptopnya. Betul-betul tidak berani membuka laptopnya. Sampai ada pengalaman hanya membuka laptopnya saja tidak berani. Luar biasa. Tapi ada juga yang berhasil ya, berhasil. Nanti saya ceritakan. Kemudian ada yang mengatakan menulis itu membosankan. Menulis itu membosankan, tidak bergairah, tidak membuat orang itu suka gitu ya. Nah, yang ketiga, menulis itu nunggu mood, nunggu enak, suasana enak, menunggu suasana tenang, menunggu suasana itu bergembira. Oleh karena itu kadang-kadang mereka sebelum menulis itu menciptakan mood-mood. Ada yang harus diladeni lah. Beberapa mahasiswa saya itu jadi manja. Ketika mereka itu S2 atau S3 itu manja bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada 1, 2, 3, 4. Yang saya takutkan itu 1, 2, 30 atau 1, 2, 300 gitu ya. Di antara mereka itu manja-manja. Jadi kalau mereka itu mau menulis apa begitu ya, itu harus ditunggui, harus ada kue, harus ada musik, kemudian harus tenang, tidak boleh diganggu anak, istri-istri juga tidak boleh diganggu. Baru-baru ini juga ada yang begitu. Jadi semua binatangnya, kucing-kucingnya itu dititipkan. Pokoknya nunggu mood gitu ya. Wah ini luar biasa. Burung-burungnya juga dititipkan hanya untuk sekadar menulis. Luar biasa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara, ini nunggu mood. Jadi pandangan menurut saya ini enggak betul ini enggak betul. Kemudian yang berikutnya adalah beranggapan bahwa tema yang kita tulis itu harus besar, harus hebat, harus luar biasa. Nah, ini juga begitu, sehingga ada perasaan gamang. Jangan-jangan nanti buku yang saya tulis ini nanti topiknya kecil-kecil, kemudian tidak berguna. Jangan-jangan ini sudah diketahui oleh pembaca. Jangan-jangan ini sudah topik-topik yang sudah biasa. Nah, seperti itu. Ini yang seringkali dikeluhkan oleh orang tentang mengapa mereka itu sulit menulis. Karena mereka itu beranggapan bahwa tema-tema yang harus ditulis itu harus besar. Ada juga yang beralasan tidak mempunyai waktu, sibuk. Bagaimana tidak sibuk, selain jadi ibu rumah tangga, dia juga harus, selain jadi ibu, mereka juga harus bekerja. Kadang-kadang begitu. Ada lagi yang jadi direktur sebuah rumah sakit, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi manajer, pemilik perusahaan. Wah, sudah pokoknya sibuk. Ada lagi yang akuntan, ada yang jadi coach, ada yang motivator, ada yang konsultan, wah macam-macam. Sehingga
tidak punya waktu. Itulah yang membuat mereka mengatakan, ya pantas sajalah saya tidak bisa menulis. Pantas saja saya karya-karya saya tidak ada, karena saya sangat sibuk. Kalau dia guru, maka habis untuk membuat perencanaan pembelajaran, terus nanti ngajar, kemudian dituntut untuk evaluasi, refleksi, belum lagi membimbing anak A, terus bidang B, jadi wali kelas, harus membuat laporan, menginput data, ikut pada sertifikasi, dan seterusnya. Wah, pokoknya ini sebagai alasan untuk tidak mempunyai waktu. Baik, lanjut. Nah, bagaimana pandangan yang benar tentang menulis itu? Sebetulnya menulis itu mudah, mudah dan tidak berbahaya. Mengapa mudah? Saya kebetulan, alhamdulillah, sebagai sebuah pilihan hidup, memang saya memilih sebagai dosen ya. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 6 kumpulan puisi saya yang terbit. Ada 6 kumpulan puisi saya yang terbit. Alhamdulillah, ini beberapa di antaranya kumpulan puisi saya. Ini. Nah, saya bisa menulis itu begitu, buat saya sangat mudah. Pernah dalam waktu, dan bisa cepat. Pernah dalam waktu 5 menit 3 puisi lahir gitu ya. 5 menit saja, 5 menit, sekitar 5 menit itu puisi lahir. Kemudian ada suatu masa ketika saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Malang, sehingga saya lupa kalau tidak salah di Cirebon, di Cirebon berhenti, dan saya bertanya waktu itu, saya naik kereta yang biasa, saya bertanya kepada masinis, Pak, kira-kira berhenti berapa menit ini? Oh, 20 menit Pak. Dalam 20 menit untuk membunuh rasa bosan itu saya nulis puisi. Apa yang terjadi? Setelah saya hitung ada 12 puisi. Pernah juga suatu hari ketika akan ada peringatan bulan bahasa, terus saya hitung, saya itu mempunyai puisi sekitar 30 sekian gitu ya. Padahal itu peringatan ke-70 sekian. Kan berarti kalau saya ingin menuliskan puisi sesuai dengan jumlah tahunnya, maka ini perlu 40 puisi lagi. Seharian itu saya menulis puisi dan jadilah 40 puisi. 40 puisi itu terbit. Jadi diterbitkan yang saya ceritakan tadi itu semuanya terbit menjadi buku-buku puisi. Sehingga buat saya menulis itu mudah. Bahkan ketika saya menulis tesis, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak hanya puisi, tidak hanya cerpen, tapi ketika saya menulis puisi, itu dosen saya sampai mengatakan begini, Yudi, wah Yudi, sudah, pokoknya mulai sekarang berhenti menulis, berhenti membaca. Karena setiap kali saya bertemu dengan dosen itu selalu saya bercerita tentang buku yang saya baca. Yang kedua, berapa halaman kalau saya menulis. Saya itu kalau konsultasi itu 30 halaman, 60 halaman sekali konsultasi begitu ya. Nah, ketika dosen saya mengatakan, sudah pokoknya stop membaca dan stop menulis. Loh, terus bagaimana Pak? Sekarang kamu ujian. Loh, tujuan penelitian saya itu kurang banyak Pak, ini kurang 3. Ya sudah pokoknya berhenti. Setelah diminta untuk berhenti, saya beri halaman, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tesis saya itu 600 halaman. 600 halaman. Ya Allah, ini kalau tesis saya ini dilanjutkan berapa halaman ya? Dan itu ketik manual Bapak Ibu. Makanya kalau saya mengetik itu nggak usah mikir, sudah saya ketik saja. Seakan-akan nggak mikir. Alhamdulillah pada saat ujian tidak banyak revisi. Padahal itu saya buat tanpa berpikir keras, saya juga santai-santai saja, yang nggak mengerutkan kening gitu ya. Ini kalau kerutan sekarang kan sudah banyak, karena sudah 57 tahun ini. Kalau dulu itu saya santai sekali. Itu cepat, makanya mengetik itu buat saya kebahagiaan. Mas Budi, bisa dilanjutkan slide-nya? Halo, Mas Budi. Ini
Halo Mas Budi. Ini Prof, iya, silakan Prof, poin-poinnya atau slide-nya? Iya, slide-nya ini slide-nya. Ini kok jadi itu yang tampilannya. Boleh boleh Oke, dilanjutkan? slide saya sudah tampil kah Bapak Ibu semua atau belum Prof? Berhenti. Oh, Tidak sebentar, muncul. sebentar. Mungkin ada. Oh, slide-nya tidak muncul ya ternyata. Wah, saya tadi keasikan Ya, sendiri berarti ya. ya. Saya Saya jadi kira melihat sudah. wajah saya sendiri. Oh Ah, gitu. sudah ini. Nah ini, oh, silakan. Mohon maaf, silakan. Oke. Nah, menulis itu buat saya menyenangkan Bapak Ibu. Sekarang beginilah, kalau menulis itu berbahaya begitu ya. Saya seringkali mengatakan begini, kalau ada olahraga, ada pekerjaan, kan ada pekerjaan-pekerjaan itu yang pekerjaan di darat gitu ya. Pekerjaan jadi supir, pekerjaan jadi apa, pokoknya di darat lah ya. Apakah pembalap atau apa gitu ya. Pembalap jadi supir, jadi angkatan apa, jadi tentara gitu ya. Nah, termasuk jadi guru dan jadi dosen atau jadi apa dokter gitu ya di darat. Ada juga pekerjaan yang di udara, pilot, penerbang gitu ya, terjun payung atau apa para layang. Nah, ada juga yang di laut, ada yang di penyelam, nelayan gitu ya. Ada olahraga-olahraga panjat tebing. Kira-kira berbahaya enggak? Sepak bola itu berbahaya. Ada kemungkinan kita itu waktu panjat tebing terkilir atau patah tulang, bisa kaki kita, bisa tangan kita, atau tergores atau berdarah, atau bisa juga jatuh memar gitu ya, atau berdarah-darah, gegar otak. Memang berbahaya, ada bahayanya gitu. Tapi menulis, Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak kita itu tergores gitu ya, atau terkilir, atau patah tulang, atau memar, atau bahkan kita itu berdarah-darah, enggak kan? Asal satu, setiap kali bertemu dengan saya minta tulisan itu harus positif. Satu positif, inspiratif. Kalau tulisannya destruktif, tulisannya itu neror orang, tulisannya negatif, selalu saya doakan tidak jadi. Tapi kalau positif, ya sudah. Kalau positif, tidak menyinggung orang lain, tidak bersifat membuli, kita menggunakan energi-energi yang positif, insya Allah, maka tidak akan ada bahayanya. Makanya kalau saya mengatakan menulis itu enak kok, mudah, tidak berbahaya. Kenapa harus takut ya? Saya seringkali mengatakan begini, Pak, saya sulit menulis, Pak. Nulisnya sulitnya di mana? Kalimat pertama itu sulit. Kalimat pertama sulit. Saya katakan kalau kalimat pertama sulit, ya buat saja kalimat kedua. Lu kalimat pertama dan kedua itu nggak bisa keluar. Ya sudah kalimat ketiga gitu ya. Atau kalau saya berguru, paragraf pertama itu nggak bisa jadi-jadi. Ya sudah, kalau nggak bisa jadi ya paragraf kedua saja. Bab pertama nggak bisa, Pak. Ini apa berkali-kali gagal. Sudah bikin saja bab kedua. Gitu. Saya mempunyai calon novel, Bapak Ibu. Saya tulis justru yang terakhir dulu. Jadi terakhir saya menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang ke kampungnya membawa tas dengan melihat suasana, "Ma, aku datang kepadamu. Suasana kampung masih seperti dulu. Bahkan selokan-selokan di sebelah kananku ini masih seperti dulu. Aku mencium bau yang sama. Tapi ada yang berbeda, Mak, yaitu tas yang aku tenteng ini. Inilah yang kau cita-citakan dan aku bawa untukmu, Mak." Nah, itu sebetulnya akhir dari cerita. Karena saya waktu itu menulis akhir cerita itu, ya sudah saya tulis saja dan itu saya letakkan di muka. Loh kok begitu? Ya nggak apa-apa, itu tulisan-tulisan saya sendiri kok. Bagaimana kalau nggak ada orang yang membaca? Nanti ya saya baca-baca sendiri. Makanya menulis itu menyenangkan. Ketika saya menulis, alhamdulillah bertemu dengan banyak orang. Terus saya terkejut ketika
buku-buku saya itu kan banyak yang tidak terdokumentasi, Bapak Ibu. Ternyata banyak yang mahasiswa itu tahu, Bapak, saya punya buku Bapak loh. Loh, masa sih? Itu menyenangkan buat saya. Terus ketemu dengan orang lagi, Bapak yang mengarang ini ya, senang sekali. Dan saya sering menerima undangan gara-gara justru buku saya. Itu sering. Ini menyenangkan buat saya, berkenalan dengan orang, bertemu dengan orang yang luar biasa. Seperti hari ini saya bertemu dengan Mbak Asma Nadia, itu luar biasa. Sesuatu yang sebetulnya buat saya idola, selebritis lah buat saya. Pengarang-pengarang itu selebritis buat saya, karena tidak pernah bertemu, tidak pernah berbicara, tidak pernah melihat, tiba-tiba saja bertemu di sini, itu buat saya selebritis. Yang semula saya kenal hanya lewat buku, ternyata bisa bertemu. Kadang-kadang itu pertemuan itu berteman lewat buku, Bapak Ibu. Buku itu adalah sebuah kartu nama yang paling baik. Oke, baik. Mood itu buat saya ada cara yang lain ya. Silakan kalau kita bisa menciptakan suasana yang indah, yang nyaman. Masing-masing penulis memang berbeda-beda. Tapi saya termasuk orang yang menyarankan Anda, terutama yang sedang studi S2, studi S3, sudah nggak percaya pada mood, jangan percaya pada mood. Kalau Anda percaya pada mood, nanti nggak selesai-selesai. Sudah, nggak usah alay, nggak usah lebih. Sudah kerjakan saja, asik saja. Makanya saya ketika pelatihan-pelatihan itu selalu saya pakai senyum. Saya buat mereka itu berlatih tersenyum dulu, tersenyum dulu, tersenyum dulu. Ketika mereka sedang melakukan pelatihan, yang pertama kali saya ingatkan apa? Ayo sambil tersenyum, ayo sambil tersenyum, ayo sambil tersenyum begitu. Dan ternyata sampai jadi selesai gitu ya. Nah, saya termasuk orang yang tidak percaya pada mood. Kenapa begitu? Karena justru ketika kita itu marah, ternyata jadi puisi. Ketika saya itu marah, saya tulis kemarahan saya itu jadi puisi. Kenapa enggak? Kan bisa puisi tentang kemarahan ya. Ketika saya kecewa, ya saya tulis puisi tentang kekecewaan. Ketika saya lagi sepi begitu ya, kesepian betul ya, itu saya tulis. Dan pada saat itu justru intens gitu ya. Kalau saya menunggu mood gembira lah, puisi-puisi itu apa harus isinya gembira kan enggak. Jadi isinya kan bisa bermacam-macam. Ya sudah, saya mengalir saja karena siapa tahu lewat energi itu justru ketika saya nulis yang saya ingat itu ya, ketika saya menulis 40 puisi itu, saya itu sambil ngomong-ngomong dengan istri, terus bertemu dengan anak, ada tamu ya saya membukakan pintu. Kalau waktu itu ada jemuran, saya diminta tolong, Mas, hujan Mas, jemurannya. Ya saya ke sana, ternyata ada ide di sana. Cintamu melambai-lambai, meski jauh tapi dan seterusnya gitu ya. Jadi lewat kain yang melambai-lambai itu saya bayangkan, oh iya ya ini kan puisi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi di mana saja, kapan saja, apa saja yang saya lihat, apa saja yang saya dengar, apa saja yang saya alami itu bisa menjadi ide. Dan ide itu ada di mana-mana. Bahkan kita itu sebetulnya semuanya sudah kayak ide, tinggal menuangkan saja. Tinggal menuangkan saja. Kita itu sudah kayak ide. Apa yang kita alami, apa yang kita jalani, yang kita lihat, itu sebetulnya sudah sangat kaya. Oke. Yang berikutnya, kecil itu indah, besar itu luar biasa. Jadi kalau ada tema yang kecil, itu indah loh. Dan kadang-kadang bermakna. Coba kalau kita melihat arloji, justru karena mur yang kecil, jarum yang kecil, kalau tidak ada itu, maka semuanya berhenti. Arti jam itu selesai. Tidak ada gunanya karena dia tidak bisa menunjukkan waktu. Kecil itu indah. Banyak buku-buku bestseller itu justru karena mengangkat tema-tema yang kecil. Contohnya pertanyaan, siapa saya? Pertanyaan tentang siapa saya itu bisa menjadi bestseller loh Bapak Ibu. Juga buku tentang ini, seorang ayah yang menuliskan
masa-masa dia mendampingi istrinya ketika hamil sampai melahirkan, sampai anaknya yang pertama hari pertama, kedua, ketiga itu dipakai sebagai catatan harian. Itu ternyata menjadi bestseller. Itu kan kecil. Seperti ini kan biasa. Tapi ini kan menjadikan sebuah kesaksian, sebuah subjektivitas, pengalaman pribadi yang unik, yang kadang-kadang semua orang sudah pernah merasakan tapi tidak bisa menyatakan. Semuanya sudah merasa, loh itu kan saya banget. Loh itu kan yang saya alami. Kenapa kok tidak saya tulis ya? Nah, salah sendiri. Salah sendiri tidak menulis. Nah, makanya hal-hal kecil itu nggak apa-apa kita tulis. Karena kecil, cobalah Bapak Ibu, ketika kita masih kecil, masih anak-anak, meja saya ini menjadi raksasa, menjadi sesuatu yang luar biasa. Anak kecil ketika bayi, itu beri tas kresek gitu ya, itu bisa 5 menit dia itu bermain tas kresek, dicium, dijilat, di gini-gini kan. Itu tas kresek yang kita anggap biasa, tidak ada anehnya, tapi di mata anak itu menjadi luar biasa. Itulah sebabnya tema-tema yang kecil tapi dengan cara menyajikan yang berbeda, maka akan menjadikan sesuatu yang istimewa. Seringkali kita melihat itu kan sesuatu yang biasa. Ini kebetulan rumah saya kan baru saja saya rehab gitu ya, bukan saya rehab. Di muka rumah itu ada halaman, gitu ya. Ada halaman. Terus orang-orang yang tidak pernah sudah seringkali membuang barang-barang itu, barang-barangnya itu dibuang. Saya tempel Bapak Ibu. Jadi saya tempel. Ini malah membuat orang jadi gemas. Pak Wahyudi ini kan barang-barang yang dibuang orang malah ditempelkan. Itu gitu. Jadi kecil itu bisa bermakna. Saya pernah bertamu kepada seorang desainer. Di ruang tamunya itu barangnya biasa-biasa semua Bapak Ibu. Tapi karena cara menatanya itu luar biasa, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang dipajang Bapak Ibu? Yang dipajang itu layang-layang. Bentuknya sudah biasa, ya layang-layang kita temui yang di luar. Tapi ketika diasingkan, ketika itu dibuat sebuah dekorasi yang tepat, luar biasa efeknya. Suatu hari saya bertamu kepada beliau pada hari raya, pada saat orang-orang merias rumahnya dengan macam-macam, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu justru di ruang tamunya itu dia memotong pucuk pisang yang ada daunnya, itu dipotong sekian begitu ya, masih ada batangnya, terus diletakkan di ruang tamu. Bikin kejutan gitu ya. Waduh, ini daun pisang kok ada di sini dan estetik sekali. Makanya tema kecil itu nggak apa-apa. Kalau kita bisa menyajikannya dengan sesuatu yang bagus, yang enak, yang renyah, yang memang mengejutkan pembaca, ada sesuatu sudut pandang yang berbeda. Saya dulu ketika ada pengemis Bapak Ibu, itu sedih gitu ya, sedih, ngomel-ngomel. Kalau ada orang tukang parkir itu mesti saya mintai mana karcisnya Mas, itu selalu saya minta. Oh ini saya itu selalu ngomel gitu ya. Terus tiba-tiba saja adik saya ngomong, Mas mau nggak bertukar peran? Lu penghasilannya banyak loh, nggak bertukar peran. Mas yang jadi tukang parkir, Mas jadi tukang parkir dan tukang parkir itu yang punya mobil. Bersyukur Mas punya mobil. Terus ya Allah iya ya. Terus saya ketika mendengarkan ceramah-ceramah tentang ceramah-ceramahnya dan Agim itu jadi dingin gitu ya Allah gitu ya. Sudut pandang yang dulu saya itu mengeluh karena kemacetan, sekarang ini justru jangan-jangan kemacetan itu menyelamatkan saya gitu ya. Loh, ini kok sudah ganti nih? Ini diperintah ganti ya? Iya, Mas Budi. Budi, waktu saya kurang berapa menit? Enggak, Bro, mohon maaf ini kepijit. Ini kurang berapa Saat menit? ini waktunya
Ya, waktunya saat ini tersisa 10 menit lagi, Prof. Oh gitu. Oh, nggak 1 menit. Yang lain masih ingin mendengar soalnya, termasuk saya. Waktu Asma boleh diambil, Prof. Oh, enggak ini saya nanti mau mendengar. Saya Pokoknya menikmati nanti. kok ini, belajar juga. Nah, baik Mbak Asma, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah pandangan menurut saya yang benar ya. Itu begini, saya tuh pernah punya sahabat, punya teman yang tidak bisa menoleh Bapak Ibu, tidak bisa menoleh gitu ya, tidak bisa menoleh ke kanan, tidak bisa menoleh ke kiri. Ternyata setelah diperiksakan, itu ternyata sarafnya terjepit. Berapa biaya yang dibutuhkan? Itu 100 juta. Hanya untuk menoleh itu 100 juta. Saya membayangkan kalau tangan kita itu tidak, gerakan tangan ini ternyata membutuhkan, waduh, otot-otot yang luar biasa. Kalau di sini ada dokter, wah itu akan bisa menjelaskan sekali berapa berapa otot dan saraf yang dibutuhkan hanya untuk bergerak begini itu. Nah, Allah itu akan menambah nikmatnya kalau kita itu mensyukuri nikmat. Kalau saya diberi mulut, ya kalau paling tidak saya harus memanfaatkan mulut saya dong untuk kebaikan. Nah, tangan saya ini kalau kalau ini tidak bermanfaat, saya takut kalau diambil nikmatnya itu tidak bisa bergerak, tidak bisa apa. Salah satu manfaat tangan ini kan untuk menulis, Bapak Ibu. Dan kita itu dengan lewat menulis itu kita bisa beramal loh. Saya ingat betul ada orang yang bukan orang lah, saya Bapak Ibu. Saya itu berubah bisa 180 derajat, bisa pandangan saya berubah, lebih positif, itu gara-gara membaca. Yang saya baca itu bisa 1 buku, yang saya baca itu bisa 1 bab, yang saya baca itu bisa 1 paragraf, bahkan yang saya baca itu hanya 1 quote saja, 1 quote. Itu bisa mengubah hidup saya. Suatu saat saya pernah bertemu dengan orang yang mengatakan, Pak Waidi, jangan pernah bertransaksi dengan manusia yang terbatas memberi, tapi bertransaksilah dengan zat yang maha memberi. Oh, keren. Itu mengubah hidup saya betul. Sejak saat itu saya mencoba untuk tidak bertransaksi dengan manusia yang terbatas memberi. Terbatas memberi itu bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 10 juta, tapi kan terbatas. Lebih baik bertransaksi dengan zat yang tidak terbatas memberi. Ini alhamdulillah dari pelatihan saya, ini Mas Budi ini saksinya. Ketika kita melakukan pelatihan menulis Semudah Tersenyum dan menjadi buku, ya alhamdulillah lewat kami, lewat pelatihan ini sudah jadi sekitar 400 sampai 500 buku Bapak Ibu. Alhamdulillah dari orang yang tidak pernah menulis buku. Jadi orang yang tidak pernah menulis buku itu sampai jadi seperti itu. Antara lain ini yang jadi puasa. Solusinya puasa. Ketika saya membaca ini terhenyak saya. Ternyata puasa yang saya lakukan selama ini, ya Allah, ini hanya terpaksa, tekanan, tidak ada kesukaan, kerinduan terhadap puasa. Setelah membaca buku ini, kangen dengan puasa, tapi dasar Wahyudi ya. Ini puasanya kapan ini? Senin nggak pernah berbuka, Kamis nggak pernah sahur. Padahal buku ini keren. Buku ini keren sekali. Oke. Waduh, saya sudah mengambil waktu 3 menit ini. Makanya saya mengajak teman-teman, dengan menulis itu sesungguhnya satu menyenangkan, yang kedua itu bisa beramal dengan menulis, dengan tulisan. Oke. Bentar. Sorry. Lanjut. Mas. Nah, tadi ada sebetulnya sebelum ini, tapi nggak apa-apa, ini lanjutkan saja. 1 menit saya minta untuk yang tadi itu. Kalau Bapak Ibu menyatakan menulis tidak bisa menulis karena sibuk, yang saya pegang ini adalah seorang direktur Bapak Ibu, seorang direktur dari perusahaan multinasional, sangat sibuk beliau. Ternyata sukses ini. Tidak hanya itu, beliau itu sangat sibuk. 2, beliau itu sakit langka, menderita sakit langka di Indonesia. Jadi beliau itu sakit-sakitan
sangat sibuk, ternyata sukses menghasilkan tulisan ini. Ini yang menunjukkan bahwa kalau ada orang yang mengatakan saya sibuk, tidak mempunyai waktu, sehingga saya tidak bisa menulis, itu hanya alasan. Makanya menulis itu jadikan 100%. Hidup ini seringkali tidak menjadi 100% karena kita membagi waktu. Waktu untuk bekerja 8 jam, waktu untuk istirahat sepertiga hari 8 jam, kemudian waktu untuk media sosial sekian jam. Kita membagi-bagi waktu. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Anak-anak kita adalah sisa-sisa waktu kita, istri kita adalah sisa-sisa waktu kita, suami-suami kita adalah sisa-sisa waktu kita. Sayang sekali. Sehingga mereka tidak menerima 100% kasih sayang. Anak saya ada 3, saya usahakan, saya tidak bisa, bukan seorang bapak yang baik, tapi saya berusaha ketika berhadapan dengan anak, 100% waktu saya, fokus saya adalah untuk anak. Ketika saya berteman, maka 100% untuk berteman. Dan ketika saya menulis, fokus saya adalah menulis, 100% menulis. Makanya jangan pernah membagi waktu. Jadikan semuanya 100%. Untuk istri 100%, untuk anak-anak 100%, untuk istirahat 100%, bahkan untuk bergurau 100%. Saya orang yang serius, makanya kalau bergurau juga serius. Serius bergurau gitu ya. Termasuk makan itu makan itu serius sekali, termasuk minum. Ini juga serius. Ini minuman apa ini? Tapi yang jelas yang menyajikan istri saya. Bagaimana rumus menulis itu? Rumus menulis itu, satu dipaksa. Bapak Ibu seperti hanya makan. Makan sendiri itu kan dipaksa. Pakai pakaian itu dipaksa dulu. Dipaksa. Baru bisa. Setelah itu bisa. Nah, menulis itu juga begitu. Harus dipaksa dulu, baru bisa. Saya sering memaksa orang ini. Semoga ini jadi pahala ya. Dipaksa dulu. Baru setelah itu bisa, mereka bisa. Setelah bisa, senyum-senyum sudah. Setelah itu, terbiasa menulis, sudah terbiasa. Dan kalau sudah tulisannya bagus, luar biasa. Luar biasa. Banyak di antara, saya seringkali melakukan pelatihan, jadi ini ada yang bagus terbentur, terbentuk gitu. Bagus ini tadi. Saya melakukan pelatihan itu, menulis puisi juga begitu. Ya puisi asal menulis biar saja, nggak saya nilai. Pak malu Pak, nggak apa-apa, nggak saya baca kok. Ada orang yang mengatakan saya nggak bisa nulis puisi, saya nggak bisa. Bahkan saya tidak suka. Setelah pelatihan itu, langsung mereka mengatakan, oh iya ya. Dan tingkat menulis puisinya itu keren gitu ya. Bahkan saya menulis puisi itu hanya 5 menitan, Mbak. 5 menitan. Saya pernah diprotes oleh seorang sastrawan di Indonesia. Oh, ini apa-apaan menulis puisi kok 5 menitan. Wah, biar saja lah, wong saya kadang-kadang kan ingin bermain-main dengan puisi. Kalau semuanya nanti sudah perguruan tinggi puisi, lalu siapa yang mengajari TK puisi gitu ya? Saya ingin anak-anak itu ada di TK puisi TK, level TK yang mereka itu bermain, naif, tidak takut salah. Dan itu saya. Nggak apa-apa berpuisi tanpa takut orang gitu ya. Sudah. Dan ini makanya ketika saya diolok-olok oleh seorang sastrawan ketika saya mengatakan menulis puisi itu cukup 5 menit, tidak masalah, karena saya sedang memposisikan saya sedang bermain-main dengan puisi, sedang berTK-TK dengan puisi, dan TK itu perlu gitu ya. Sebelum ke perguruan tinggi kan perlu TK dan SD, nggak apa-apa. Biarlah orang-orang itu canggih-canggih, puisinya berupa perenungan nggak apa-apa. Saya yang TK saja lah, saya mengambil TK. Karena guru yang saya ingat sangat bergembira itu, yang saya ingat betul itu guru TK dan guru SD saya. Oke. Nah, makanya menjadi luar biasa. Wah, ini jadi ngebut saya. Mas Budi, ini sudah pukul 8 lebih 8 ini. Saya nanti takut kualat ini. Oh, 2 menit lagi. Iya. Oke, sudah saya bacakan saja lah. Kesalahan dalam menulis puisi, menulis itu seringkali kalau Bapak Ibu itu penulis pemula, maka menulis sekaligus menyunting. Jangan lakukan. Menulis saja, nggak usah pakai dicoret, nggak usah pakai dihapus-hapus, nggak usah. Saya seringkali mengatakan, silakan tulis puisi. Terus mereka itu,
saya sedang mikir, tugasnya bukan memikir, ini tugasnya nulis puisi gitu ya. Dan mereka jadi. Ada yang 5 menit itu keren Bapak Ibu, panjang, keren, kontemplatif, keren sekali. Saya tidak menduga, dan setiap kali saya melakukan pelatihan menulis puisi, saya selalu merinding karena banyak puisi yang itu tidak pernah saya pikirkan gitu ya. Kemudian yang kesalahan lagi itu seringkali kita terbebani dengan ide besar, tidak membuat kerangka sehingga ketika kita menulis itu pergi kemana-mana gitu ya, nggak ada guide-nya, nggak ada tuntunannya. Makanya tulis kerangka karangan dan tidak ada target selesai. Kalau menurut saya perlu ada target selesai. Mohon maaf, ada buku saya itu ada yang sampai 5 tahun nggak selesai-selesai. Saya jadi malu. Buku saya itu banyak Bapak Ibu. Ada yang puisi buku 2008, 2009, 2007 sampai 2022. Itu saya tulis. Ini sebentar lagi insya Allah akan keluar beberapa buku lah. Itu buku itu ada yang sudah jadi, tinggal daftar pustakanya saja itu saya tinggal, kadang-kadang begitu ya. Ya gara-gara dipanggil Mas Budi untuk ceramah di sini itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah berganti-ganti tema dan lanjut slide. Ayo menulis mulai sekarang. Dan terakhir, terima kasih. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf Mbak Asma Nadia kalau saya menyita, merampok. Dengan senang hati. Ini Oke. belum apa-apa, baru pertama kali bertemu sudah mengambil hak orang lain. Ini gimana? Aman, Prof. Aman. Pokoknya saya minta, pokoknya nanti waktunya Mbak Asma harus ditambahi oleh Mas Budi. Sebenarnya Prof tenang. Alhamdulillah. Memang dari awal saya sudah menghubungi Bunda Asma untuk share-nya di 2015 gitu. Jadi sekarang baru 2011 nih. Nah, dia masih ada waktu. Nah, karena masih ada waktu, di waktu ini mohon izin karena tadi saya sudah menyampaikan di chat ya untuk menyampaikan satu pertanyaan yang saya kira ini mewakili. Jadi mohon izin Bapak Ibu saya merangkum satu pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Prof Wahyudi. Jadi dari beberapa pertanyaan yang muncul di sini Prof ada satu kesamaan yang sama saya perhatikan. Pertama adalah tentang mungkin beberapa sudah terjawab di slide ya. Pertama tentang kebingungan menulisnya itu, terus kemudian kebingungan dalam memulai, terus sesudah memulai jadi tidak selesai-selesai begitu ya. Terus karena tidak selesainya itu karena bingung mikirin ending lah atau konflik habis ini apa gitu. Jadinya tulisan itu tidak selesai-selesai. Nah, itu yang ditemukan hambatan-hambatan. Nah, kurang lebih kalau saya simpulkan pertanyaannya sebagian besar seperti itu, Prof. Bagaimana, Prof Wahyudi? Baik, menurut saya akan meniru guru saya lah, A.A. Kim. Teko yang kosong akan mengeluarkan kekosongan. Ini kok bahasanya kok jadi seperti Bandung begini, padahal saya Malang Arema asli nih. Teko itu akan mengeluarkan isinya. Jadi kalau kosong ya kosong. Selama saya membaca riwayat hidup sastrawan, tidak ada yang mereka itu tidak membaca. Mereka itu pembaca yang hebat. Hairil Anwar itu ketika SMP sudah bacanya buku-buku level dunia. Ada sih 1-2 sastrawan yang lahir, 1-2 saja yang lahir memang bakat. Tapi Bapak Ibu kan hanya 1-2 di antara 10.000, di antara 100.000. Jangan-jangan itu bukan kita. Makanya kalau ingin kalau menurut saya jadi penulis itu bisa diajarkan kok. Terbukti dari pelatihan yang kita lakukan ya Mas Budi ya. Itu orang-orang yang semula sulit, yang semula takut, yang semula tidak bisa, ternyata sudah jadi 400 lebih, hampir 500 buku. Nah, saya biasanya kalau saya itu orangnya iseng sekali Bapak Ibu, iseng sekali. Jadi mendengarkan ceramah itu bisa jadi 1 buku. Jadi
baru membaca 3 buku itu jadi 1 buku. Kalau saya sudah membaca 3 buku begitu ya, bisa jadi 1 buku. Kalau saya menonton film itu bisa jadi 1 buku. Makanya ketika saya jenuh, ketika saya kehabisan ide, ya saya jalan-jalan untuk mencari ide. Kadang-kadang jalannya itu hanya sebentar. Seret ke sana, muncul itu datang lagi, oh iya ya, idenya ini. Tapi kadang-kadang juga jalannya agak jauh. Tapi jangan sampai terlambat untuk kembali, nanti nggak kembali-kembali. Kecuali memang kalau memang kita memang mencari ide betul. Oke, saya kalau begitu akan mencari ide. Tapi jangan lebih Bapak Ibu, jangan lebih dan jangan alay gitu ya. Maksud saya seperti ini. Baru pertama kali nulis, dia itu sudah sok jadi jadi sok sastrawan gitu ya. Mentang-mentang pernah mendengar Hemingway yang harus menjadi apa gitu ya, harus menjadi pelaut untuk menuliskan bagaimana nelayan itu. Terus ada seseorang yang harus mengikuti sirkus kemanapun sirkus itu ada untuk menulis tentang prosa sirkus. Ada seorang guru yang tiba-tiba saja mengajak keluarganya ke Jogja, menginap di hotel, dan bayar mahal. Ternyata apa? Nulis cerpen. Waduh, ini keterlaluan ini. Kenapa kok nggak datang ke rumah saya? Sudah uang yang ke Jogja itu nanti diberikan pada saya. Ini berlimpah dengan ide kok. Di sekitar kita itu banyak ide, di kepala kita itu banyak ide, tinggal kita saja yang nggak mau mengeluarkan. Ngapain jauh-jauh rekreasi bersama suami, kecuali kalau itu sudah betulan sastrawan yang sudah terlalu banyak, sehingga dia memang perlu mencari sesuatu yang sangat-sangat baru begitu ya. Itu silahkan. Ada membersihkan diri dari citra selama ini. Itu memang betul. Didi Petet itu artis ketika catatan si Boy itu lekat sekali dengan Emon. Makanya ketika dia main di film berikutnya, dia harus membersihkan diri dari kesan Emon. Betul-betul membersihkan diri dari kesan Emon. Tampak sekali dalam pasir berbisik, terus ini nih preman pensiun itu akan berbeda dengan Emon karena dia mencoba untuk membersihkan diri. Oke, apalagi ya? Baik, Bro. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Prof. Yudi. Atau ada mau nambahin sedikit? Sepertinya Prof. Yudi seperti ingin memberikan tambahan begitu. Ini kok seperti paranormal saja ini. Saya seperti seolah merasakan seperti itu soalnya. Iya, ini psikolog betul ini. Oke. Kalau kita jenuh gitu ya, jenuh ya nggak apa-apa lah. Minum ini sebentar nggak apa-apa. Memang harus istirahat. Kalau menulis terus ya nggak bisa. Jenuh minum. Lihat-lihat dulu. Tapi lihat-lihat itu jangan keterusan. Lihat HP dulu lah. Coba Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, silakan menulis terus sebentar lah saya melihat HP 5 menit saja. Itu nggak 5 menit itu, bisa 1 jam itu. Mau tidur saja, mau tidur lihat HP lah. 5 menit saja. Tahu-tahu kita melihat HP-nya sudah 1 jam itu. Jangan orang lain yang ngomong ini juga gitu. Lihat sebentar lah, makanya kalau mau ice breaking, mau berhenti sejenak itu kata sejenak itu harus betul sejenak, jangan sampai lama-lama. Oke, sudah paranormalnya sudah tidak ditebak lagi saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Wahyudi untuk paparan materinya di malam ini ya, luar biasa dan sangat inspiratif gitu. Dengan gayanya Prof. santai tapi begitu luar biasa, menambah semangat kita. Jadi benar-benar pengen gak sabar nih ya, ingin memulai tulisan atau ingin menorehkan sebuah karya dalam buku gitu, Prof. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Wahyudi untuk malam ini dan Bapak Ibu semua.
kita sekarang masuk ke sesi kedua. Namun sebelum masuk ke sesi kedua, mohon izin saya ingin menampilkan sebuah video ya. Nah, ini sebentar. Untuk Bapak Ibu ini adalah sedikit apa namanya, sebelum nanti saya mengenalkan pemateri yang kedua yang mungkin siapa tahu Bapak Ibu yang hadir di sini belum ada yang kayaknya sih enggak ya kalau nggak kenal ya. Ini dia. Oke. Dari mana kalian? Ayo bang, ayo bang. Don't play same. Don't bother I looking for people. Don't bother I looking for people artinya apa, Mas? Jangan mengganggu mata pencarian orang. Oke, baik. Itu tadi adalah sebuah trailer ya Bapak Ibu semua dari film yang segera hadir di bioskop yaitu berjudul Anak Penangkap Hantu. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak itu film itu diambil dari novel karya siapa? Nah, betul ya, itu adalah sebuah novel, sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel yang mana kebetulan malam ini hadir langsung di tengah-tengah kita seorang penulisnya nih, yaitu beliau adalah Ibu atau Bunda Asma Nadia. Nah, beliau ini adalah seorang penulis yang sudah menuliskan 70 buku yang, hampir seluruhnya itu bestseller dan juga 13 di antara buku-bukunya ini sudah dijadikan, mohon maaf difilmkan ke layar lebar gitu ya. Nah, salah satunya yang tadi Bapak Ibu saksikan yaitu adalah yang terbaru, proyek yang baru saja dirampungan oleh beliau, yaitu Anak Penangkap Hantu gitu, yang insya Allah akan hadir di bioskop sebentar lagi ya Bunda Asmana dia ya. Nah, oke, jadi pastikan nanti Bapak Ibu ketika sudah launching gitu harus ditonton ya apa namanya, filmnya gitu dan support, apa namanya, sebuah karya anak bangsa. Oke, langsung saja mungkin untuk sesi kedua ini, Bunda Asmanadia sudah siap? Sudah siap? Minta tolong slide sederhananya ditampilkan. Oke, baik. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bunda Asmanadia untuk mengisi di sesi kedua ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, rekan-rekan sekalian, waktu saya nih di sini kalau nggak salah cuma 3 menit atau 5 menit ya Mas Budi ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan ada sesuatu ya, tapi insya Allah kalaupun kurang-kurang gimananya tadi dari Prof kita sudah dapat banyak sekali input dan motivasi insya Allah ya. Jadi rekan-rekan sekalian, buat saya ini salah satu moto atau salah satu semangat ya yang membuat ya alhamdulillah sejauh ini sejak tahun 95-an ya sampai dengan sekarang saya tetap menulis dan saya tidak pernah lelah menulis. Karena bagi saya menulis itu berjuang dan saya berharap mudah-mudahan di sini dari sekitar hampir 400 orang yang hadir ya, mudah-mudahan semangat ini bisa di copy paste ya, bisa menguatkan semangat yang rekan-rekan sendiri punya gitu ya untuk menulis, karena saya tidak percaya ada orang yang malas, saya percaya orang-orang yang
merasa malas itu sebetulnya belum menemukan motivasi yang tepat. Dan untuk menulis ini, karena lebih banyak orang yang mempertanyakan soal hal-hal yang kaitannya teknis ya, misalnya kalau gimana caranya dapetin ide, kemudian kalau mentok seperti apa, kemudian lagi cerpen itu berapa halaman, menulis novel itu bagaimana, kemudian gaya penulisan gimana, oh kalau suka terpengaruh sama bacaan, gaya pengarang yang kita baca itu gimana gitu ya. Padahal di luar itu semua, atau misalnya bagaimana mengakhiri cerita, bagaimana membuat karakter yang memorable, yang tidak mudah dilupakan, bagaimana kita menggarap setting, bagaimana agar setting itu bisa ngeblend ke cerita, dan sebagainya. Nah, di luar, betul ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan teknis itu juga nggak salah untuk mempertanyakan itu, tapi untuk teman-teman mulai menulis, yang pertama kali harus diperhatikan adalah apakah teman-teman sudah memiliki alasan yang kuat. Why? Motivasi yang kuat. Kenapa gue harus menulis? Kenapa nggak bisa tidak? Gue harus menulis ya. Oke, next. Nah, ini langkah-langkah yang menurut saya tips menulis yang mudah ya. Yang pertama, menulis seperti kamu bercerita. Ini adalah bocoran ya, bocoran. Kok Bunda Asma nulisnya cepet sih gitu ya. Saya paling cepet itu pernah 4 jam itu 1 cerita pendek. Untuk novel pernah 2 minggu. Ya, 1 buku jadi gitu. Meskipun makin kesini saya makin bawel dan makin perfeksionis, dan karena makin tahu kan gitu, makin kita belajar kita makin tahu banyak kekurangan kita, jadi akhirnya ngeditnya tuh lama gitu. Ini kenapa Surga yang Tak Dirindukan 3 di aplikasi KBM App-nya sudah tamat, tapi buku fisiknya belum ada ya sampai sekarang, karena editor dari penerbit sudah mengedit pun gitu, pas dikirim ke saya mentahin lagi gitu, saya ngedit lagi gitu. Tapi sesederhana yang bikin menurut saya ngeditnya lebih lama kalau saya daripada nulisnya. Tapi buat teman-teman ya, untuk memudahkan menulis itu sama seperti kamu bercerita. Kayak ketemu sama teman baik gitu, lo tau gak sih tadi gue ngalamin apa? Gue tadi ngeliat orang yang di halte gitu, ketika yang lain tuh begini gitu ya, dia tuh nunduk aja mandangin sepatunya gitu ya, atau apa gitu. Jadi benar-benar seperti kamu bercerita. Tahu gak sih gue denger dialog hari ini yang bagus banget. Gitu, tahu nggak sih gitu, kayak tadi saya terkesan sama Prof Wahyudi ketika bilang bahwa buku adalah kartu nama terbaik ya, dan itu benar banget gitu, langsung saya share tadi ke suami ya, ke anak-anak ya, biar mereka semangat nulis lagi. Jadi untuk mudahnya ya, menulis seperti kamu bercerita, libatkan lebih banyak hati daripada pikiran, tumpahkan semua apa yang ingin kamu ceritakan gitu ya, jadi nggak usah banyak dipikirkan. Pemikiran ini nantinya pakainya adalah ketika kamu mengedit cerita. Kemudian yang kedua, buat sinopsis dan kerangka karangan, ini penting. Kenapa? Apakah yang kamu tulis cerpen, apalagi kalau kamu ingin menulis novel yang membutuhkan napas panjang, maka tanpa sinopsis, tanpa kerangka karangan, takutnya nanti kamu tidak terkawal. Dan ketika ada ide-ide lain yang muncul, akhirnya nggak selesai-selesai gitu. Akhirnya nggak setia gitu dengan rencana awal cerita yang kita tulis. Kemudian sesederhana pilih latar cerita, kan udah tahu kerangka karangannya ya, kamu pilih latar cerita. Apakah cerita ini memerlukan latar setting ya, latar itu kan waktu dan tempat ya. Apakah dia memerlukan masa atau periode tahun tertentu gitu, atau bisa bebas? Apakah dia memerlukan spesifikasi setting ya, tempat yang spesifik atau tidak gitu, atau nggak penting tempat gitu, karena yang lebih penting bukan itu gitu konfliknya misalnya, tapi pilih latar cerita. Kemudian pilih karakter untuk mengisi latar cerita tadi gitu, dan definisikan karakter itu sehingga karakter-karakter yang timbul, karakter yang kamu hadirkan tidak hanya sekedar nama. Ngapain menghadirkan 2 tokoh perempuan Arini dan Meros kalau karakternya di novel kamu lihat sama gitu. Karakter Arini di Surga yang Tak Dirindukan dengan karakter Meros itu harus terlihat jelas bedanya gitu ya. Termasuk ketika menghadirkan, misalnya kalau di Love Sparks in Korea ini teman-teman bisa nonton filmnya di Netflix ya. Ada 2 laki-laki yang dihadirkan. Bagaimana agar Hyun-geun ya karakternya harus beda dengan Ilhan ya. Jadi seperti itu. Pilih karakter dan definisikan. Makin kamu bisa membuat satu karakter itu makin definitif ya, makin dalam, kamu menyelami karakter itu, memberi jiwa bagi karakter itu, maka makin baik ya, makin berbeda dia dari karakter-karakter lain yang sudah dihadirkan banyak orang. Latar sudah, karakter sudah, apakah sudah menjadi sebuah cerita? Tidak. Harus ada peristiwa, apa yang mengaitkan si A, B, dan C misalnya. Ya, kemudian apa berfungsikah latar terhadap peristiwa yang dihadirkan gitu ya.
Yang berikutnya, jangan lupa selipkan pesan dalam cerita. Karena buat saya sebuah cerpen atau sebuah puisi atau dia sebuah novel gitu ya, itu lebih dari sekedar karya yang bernilai estetik gitu loh. Tapi bagaimana caranya agar dia juga menjadi sebuah karya yang indah tapi sekaligus menggerakkan, membuat orang tersentuh, membuat orang menjadi menaruh perhatian terhadap hal-hal yang mungkin selama ini terlupakan atau tidak dianggap penting. Membuat orang misalnya merasa bahwa oh iya ya gitu, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan gitu. Oh iya ya, ada hal-hal lain yang harus kita highlight dalam hidup ini gitu. Jadi dan itu nantinya menjadi kebaikan tersendiri bagi kamu gitu. Kemudian yang berikutnya baru ya, selesaikan tulisan baru kamu edit. Jangan menulis sambil mengedit karena biasanya ini penjelasan kenapa, salah satu penjelasan utama kenapa tulisan kamu nggak selesai, karena kamu nulisnya sambil ngedit sih gitu ya. Kemudian ingat bahwa penulis yang baik sama dengan pembaca yang hebat. Kalau kamu merasa kamu belum jadi penulis yang baik, barangkali bacaan kamu kurang gitu. Barangkali bacaan kamu kurang sehingga ya istilahnya kalau kita ingin menjadi penulis yang dia kebiasaannya atau dunianya adalah bermain kata gitu, sementara kamu jarang bermain kata gitu ya. Ayo berlayar lagi di dunia kata-kata. Lebih banyak baca buku ya, baca buku-buku yang direkomendasikan, baca buku-buku yang bestseller, baca buku-buku yang pemenang penghargaan gitu ya. Baca supaya kamu insya Allah dari buku-buku itu kamu bisa berguru ke banyak pengarang, bagaimana mereka membuka ceritanya, bagaimana mereka memperkenalkan tokoh-tokohnya, metafor-metafor yang mereka gunakan, pemilihan diksi mereka, bagaimana mereka menggerakkan cerita sampai ke klimaks ya, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan ceritanya. Jadi kamu yang punya masalah ending, ya ini akan selamanya jadi masalah kecuali kamu sering-sering menulis cerita dan menyelesaikannya. Kamu yang punya masalah memainkan konflik atau mengolah konflik, ini akan selamanya jadi masalah bagi kamu kecuali kamu rutin menulis cerita, mengantarnya sampai ke konflik, kemudian menyelesaikannya. Makin sering kamu berinteraksi. Kamu yang selama ini misalnya susah untuk membuat karakter-karakter yang karakter-karakter yang berbeda gitu ya, karakter-karakter yang membuat orang lain tergugah, karakter-karakter yang sukses memainkan emosi pembaca gitu ya. Ayo banyak baca cerpen dan novel, kemudian amati karakter-karakter yang diciptakan oleh kreatornya, oleh penulisnya, dan lihat gitu, apakah menurut kamu kamu bisa menulis memberi sesuatu yang membuat karakter ini misalnya menjadi lebih kuat gitu atau tidak. Apa yang dilakukan si pengarang sehingga karakter ini kok begitu mengayunkan emosi gitu ketika membacanya gitu. Karena seringkali juga ada cerita-cerita yang sudah banyak peristiwa-peristiwa besar gitu. Ada yang kecelakaan, kemudian koma, kemudian meninggal, tapi kita nggak nangis gitu. Padahal pacarnya nangis sampai pingsan-pingsan. Kita nggak merasakan itu gitu. Ada yang mungkin mengalami sakit, kemudian dicerai oleh suaminya, kemudian diusir dari rumahnya. Peristiwa-peristiwanya besar gitu. Kenapa? Tapi peristiwa-peristiwa besar ini tidak menggerakkan hati kita sebagai pembaca. Pasti ada yang salah gitu ya. Jadi ingat bahwa penulis yang baik sama dengan pembaca yang hebat. Bahkan membeli buku ya, menurut saya itu adalah cara belajarnya penulis gitu. Buku itu adalah investasinya penulis. Itu adalah istilahnya uang sekolahnya seorang penulis ya. Oke, next. Iya, ini saya hadirkan ya buat teman-teman yang ingin, Bun, baru nulis nih, belum bisa nulis novel, belum bisa nulis cerpen. Oke, latihan menulis yang paling mudah adalah menuliskan pengalamanmu atau menuliskan kisah pengalaman orang lain. Ini buku-buku yang dihadirkan di sini termasuk ada Istri Kedua, ada Dokter Yang Tak Dirindukan ya, yang pernah Asma hadirkan. Semuanya adalah pengalaman nyata. Dan saya selalu mengajak pembaca-pembaca yang curhat ke Asma, ya kita punya namanya curhatasmanadia@gmail.com. Itu banyak banget curhat-curhat yang hadir ya. Saya nggak langsung menuliskan kisah mereka, kecuali mereka minta dituliskan. Tapi itu pun kalau mereka minta dituliskan, saya selalu mengajak mereka, misalnya ada korban KDRT yang ceritanya dimuat di catatan hati seorang istri. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu nama asli dia, cuma Asma yang tahu nama asli dia. Karena Asma langsung kasih nama pena buat dia. Dan sampai sekarang suaminya masih mukulin dia gitu. Kita masih dan ketika dia menulis, saya bantu, saya edit, honornya tetap dikirimkan gitu kan. Tapi saya ingin itu kemudian menjadi kebiasaan mereka. Latihan menulis termudah itu menuliskan pengalaman. Kenapa? Karena ketika kamu menuliskan pengalaman kamu udah tahu, atau pengalaman orang lain yang kamu dengar, kamu sudah tahu openingnya, kamu sudah tahu endingnya gitu ya. Kamu sudah tahu bagaimana ceritanya bergerak gitu. Jadi ini, dan menurut saya ini juga latihan yang biasanya kalau di buku-buku catatan hati ini, semua buku Asma Nadia yang pakai catatan hati itu memang kisah nyata. Biasanya Asma kasih sub-sub judul.
gitu ya. Dan biasanya mengalutnya gitu ya itu diberi sentuhan fiksi gitu. Jadi walaupun itu pengalaman, walaupun dia pengalaman nyata, walaupun non fiksi, tapi kalau bacanya as if kamu baca cerpen. Dan saya percaya teman-teman yang piawai menulis fiksi, insya Allah teman-teman bisa menulis apa aja. Teman-teman bisa menulis pengalaman-pengalaman seperti ini non fiksi dengan pendekatan fiksi yang cenderung lebih renyah dan mungkin lebih mudah dikunyah gitu ya oleh pembaca gitu. Kemudian juga teman-teman bisa menulis cerita-cerita perjalanan ya dengan sentuhan yang berbeda gitu ya, dengan apa ya misalnya kehujanan ya, tapi kehujanan dia di mana gitu ya. Wah itu atau misalnya apalah yang teman-teman alami gitu ya, bertemu teman perjalanan dan sebagainya, itu non fiksi pengalaman nyata tapi kita bisa menghadirkannya dengan sentuhan fiksi dan menjadi lebih menarik menurut Asma ya. Oke, next lagi. Ya, teman-teman sekalian ya, tadi kembali ya bahwa menulis itu ya jangan lupakan pesan. Ya pesan. Salah satunya adalah ketika saya dulu tidak percaya diri untuk menjadi pengarang dan sampai sekarang sebetulnya masih kurang percaya diri ya. Kakak saya Helvitiana Rosa waktu itu mengingatkan saya, "Dek, waktu itu tahun 90-an, 90-an awal dan saya masih berjuang nulis enggak, mau percaya diri tapi tulisan kok ditolak semua gitu ya. Enggak ada majalah, saya kirim ke Mode, ke Anita, ke yang lain-lain lah majalah zaman dulu gitu ya. Tapi ternyata tidak ada satupun yang menerima tulisan saya dan saya patah hati gitu. Tapi kakak saya waktu itu bilang ke saya bahwa, "Dek, berapa banyak pengarang yang perempuan?" Waktu itu sedikit ya, masih namanya Ayu Utami, masih sedikit nama yang bisa disebut gitu ya untuk angkatan itu. Saya bilang, kemudian kakak saya bilang berapa banyak dari pengarang perempuan yang tidak banyak itu yang menulis untuk mencerahkan. Jadi kita membutuhkan lebih banyak ini. Kenapa saya bikin Surga Yang Tak Dirindukan? Karena waktu itu, sebelum itu kan tulisan Asma itu adalah yang difilmkan tuh ada Emak Ingin Naik Haji, bukan romans ya. Artinya bukan romans yang laki-laki perempuan. Kemudian Rumah Tanpa Jendela itu juga isunya sosial. Kemudian Umi Aminah itu juga isunya keluarga gitu. Saya baru main ke tema percintaan itu di Surga Yang Tak Dirindukan sama di Assalamualaikum Beijing. Dan waktu itu salah satu yang membuat saya kekeh gitu ya, pengen menyelesaikan Surga Yang Tak Dirindukan meskipun novelnya perlu 7 tahun sampai dengan diterbitkan, adalah karena saya melihat, oh sudah ada nih Kang Abik menghadirkan poligami ya, ayat-ayat cinta tapi dengan perspektif laki-laki gitu. Saya merasa saya perlu nih menghadirkan dari sudut poligami tapi dari perspektif perempuan gitu loh. Dan salah satu yang sampai sekarang saya pegang adalah saya pengen banget menguatkan perempuan generasi muda dan menguatkan perempuan Indonesia berbagai usia gitu. Tujuannya apa? Perempuan, maaf ya buat pembaca yang laki-laki ya, meski senang mendapatkan Anda sebagai pembaca, tapi saya percaya pembaca kita kebanyakan perempuan. Penonton kita pun kebanyakan perempuan. Maka buku-buku yang ditujukan untuk perempuan biasanya itu lebih diterima atau dengan pendekatan perasaan perempuan. Tapi kalau buat saya pribadi, saya pengen perempuan Indonesia kuat. Kenapa? Karena perempuan itu kan kalau dalam Islam madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan kualitas madrasah ini tentunya akan berpengaruh terhadap kehadiran ya, kekuatan, positivity dari generasi yang dihadirkan. Jadi buat teman-teman carilah ya, teman-teman pengen menulis untuk mencerahkan, menulis dengan pesan dari sudut apa ya, dari angle mana gitu. Tapi kalau bisa dalam setiap buku gitu ya, itu ada. Saya menyinggung masalah bullying itu di Sehidup Sesurga Denganmu. Jadi walaupun romantis ya, tapi ada hal yang ingin saya singgung. Kemudian di Bidadari Berbisik saya singgung masalah twin tuition ya, karena tokohnya saya ubah dari novel yang pertama, ini edisi revisinya, saya pengen bikin tentang twin tuition tapi sebetulnya ingin menyoal sibling goals gitu, yang sekarang ini banyak yang misalnya saudara tapi kok nggak akur gitu ya, saya pengen ke sini. Selain berbicara tentang impian, selain berbicara tentang birrul walidain. Nikah Tanpa Pacaran itu bab awalnya itu pengalaman nyata saya dan Ayah Isa Alamsyah sebagai pelaku ya, nikah tanpa pacaran. Gimana yang tadinya lamaran kemudian kok jadi akad nikah ya, sebelum memasuki novelnya gitu. Saya pengen banget generasi muda sekarang makin percaya diri gitu untuk nikah tanpa pacaran. Kemudian untuk Cinta Dua Kodi, saya pengen nulis nih tentang yang bikin saya mau menulis ini kisah sukses ya. Buku Paling Kiri dan Paling Kanan ini buku biografi. Jadi semacam biografi tapi akhirnya dijadikan novel gitu ya, novel biografi. Ini dari dua pengusaha sukses gitu. Yang kanan itu saya bersedia ketika narasumbernya menyatakan siap gitu, bahwa bagian dari kehidupan dia pengen aborsi, ya dia pernah pengen aborsi dan itu boleh saya tulis gitu, walaupun itu bentuknya novel biografi. Dan buat saya penting gitu. Kenapa? Saya belum pernah menyuarakan soal aborsi ini gitu, which is yang sekarang ini makin gampang orang mau aborsi kayak di
tempat marketplace pun sekarang ada gitu ya, banyak obat-obat untuk aborsi gitu. Sementara seharusnya satu dosa tidak diikuti dengan dosa yang lain, apalagi kalau dalam toko Cinta Dua Kodi bahkan kehamilannya bukan merupakan hasil dari perbuatan maksiat gitu ya. Dan saya belum punya buku, belum punya novel tentang womenpreneurship yang dapat ruang di sini, bagaimana seorang ibu mendidik anaknya agar cerdas finansial, bagaimana si anak mengembangkan dirinya di tengah diskriminasi yang diberikan oleh ayahnya ya terhadap pendidikan anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya gitu. Jadi intinya ayolah menulis, dan kita butuh lebih banyak penulis gitu untuk mencerahkan Indonesia. Oke, next lagi. Ya, berani menulis, berani mengirimkan karya. Ya, jangan cuma berani menulis, ya berani keluar-keluar di media sosial, tapi teman-teman nggak berani mengirimkan karya. Aduh bun, takut ditolak ya. Kan kalau nulis kita mengirimkan karya ya paling buruknya emang ditolak, kita udah tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat info bahwa tulisan Anda belum diterima, oke 50% dari yang saya duga sudah terwujud gitu ya. Tapi kan gini, setiap peluang tidak mengenakan bahwa kita ngirim karya dan kemungkinan ditolak, dia mengandung kemungkinan baik bahwa itu diterima. Yang kemungkinan baik ini, meskipun cuma 50%, tidak mungkin hadir kecuali kita membuat satu langkah yang memang resikonya adalah barangkali kita justru mendapatkan kemungkinan yang buruk tadi, bahwa karya kita ditolak gitu. Tapi kalau kamu nggak memberanikan diri mengirimkan karya ke penerbit, ya, membagikan karyamu ke lebih banyak orang, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Tapi kalau kamu mengirim, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak, tapi bisa jadi diterima. Tapi ketika kamu mengirim, kemudian dicetak, bisa jadi lebih banyak orang akan mendapatkan kebaikan dan semangat dari tulisan-tulisanmu. Gitu. Jadi semangat, kekayaan pengalaman yang kamu alami lahir batin tidak hanya menjadi kekayaan kamu sendiri, tapi juga bisa menjadi kekayaan bagi orang lain, inspirasi bagi orang lain. Jadi jangan cuma simpan tulisan-tulisan kamu, beranikan mengirimkan karya, apakah ke penerbit, sekarang ada juga media online ya, atau misalnya teman-teman juga berani mengirimkan itu ke kompetisi-kompetisi kepenulisan ya. Setahu saya masih ada deh, coba dicek KBMF, aplikasi kepenulisan KBMF, dia membuat lomba yang keempat, setahu saya masih terbuka, masih bisa diikuti kalau teman-teman punya novel, dan mereka membuat lomba setahu saya per 2 bulan atau per bulan sekali. Ya, jadi silakan dicoba ke sana. Oke, next. Ya, pilihan lain buat teman-teman yang takut ditolak ke penerbit, sekarang kita punya aplikasi kepenulisan. Ya, ada Wattpad, ada Storyal, ya, kemudian ada macam-macam gitu ya. Pilih aplikasi kepenulisan yang kamu percaya. Kenapa? Karena buku ini kan investasi. Jangan sampai ya, karena udah banyak kejadian juga, ada banyak aplikasi-aplikasi kepenulisan yang ternyata dia punya akses ke luar negeri, jadi memang bukan karya anak bangsa, kemudian karya kamu dialih bahasakan, namanya diganti, judul ceritanya diganti, dan dikirim misalnya ke Thailand, dan kamu nggak tahu gitu bahwa karya kamu udah dimanfaatkan ke sana. Jadi pastikan karya kamu nggak akan dibajak, pilih aplikasi yang bisa kamu percaya ya untuk jadi rumah bagi karya-karyamu. Kemudian ini adalah alternatif yang sekarang tidak bisa lagi teman-teman mengatakan percuma ngirim ke penerbit nggak dimuat. Kenapa? Karena dengan aplikasi kepenulisan sekarang teman-teman bisa selalu mengirimkan atau bisa selalu memastikan mengunggah karya-karya terbarunya. Ya, ada banyak manfaat di sini. Yang pertama tadi manfaatnya kamu berani ya, kamu berani membagikan karya, berarti kamu mengundang para kritikus atau komentar orang-orang terhadap karyamu. Artinya kamu akan dapat input, itu satu. Kamu akan dapat kebaikan ketika orang lain dapat kebaikan dari karyamu. Kemudian yang kedua, ini bisa dimonetisasi. Jadi setelah bab 10 setahu saya, teman-teman bisa mendapatkan bagi hasil, dan bagi hasilnya ini kalau di yang saya tahu cuma KBMF ya. KBMF itu begitu teman-teman daftar, teman-teman udah langsung naruh nomor rekening di situ. Jadi per tiap bulan itu teman-teman akan ditransfer langsung tanpa ditagih gitu. Dan saya ngalami mereka amanah ya sejauh ini, mudah-mudahan seterusnya juga demikian, dan sekarang karya-karya Asmanadia selalu ada di sana. Jadi buat teman-teman satu itu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dengan menaruh di aplikasi, teman-teman punya backup data terhadap karya teman-teman. Ya, saya surga yang tak dirindukan saya ambil dulu dari sini ketika saya kemudian mau mengirimkan karyanya ke penerbit gitu, karena udah lebih lengkap versi yang di KBMF-nya. Oke ya, jadi mudah-mudahan buat teman-teman beranikan diri berkarya. Jangan lupa ketika teman-teman mengunggah karya di aplikasi, teman-teman sekaligus bertindak sebagai penerbit. Ya, mau nggak mau harus sering-sering nih sharing-sharingnya, bikin flyers ya, bikin apa quotes misalnya dari tulisan kamu ya, kemudian ditaruh di IG story, kamu taruh linknya gitu ya. Kemudian jangan lupa mention aplikasinya. Misalnya kalau ini KBMF gitu ya, kamu mention supaya mereka juga up karya kamu ya. Oke, next.
Iya, menulis itu abadi ya. Apalagi sekarang teman-teman tahu sendiri ya bagaimana beratnya ya jejak digital ya. Nah, tapi dengan menulis itu juga sebetulnya teman-teman menempuh jalan keabadian ya. Buku-buku itu apalagi buku-buku yang baik itu abadi, umurnya panjang, kitanya boleh berpulang, kitanya boleh dipanggil Allah, tapi mudah-mudahan buku-bukunya tetap hidup ya. Saya sama sekali nggak mengira bahwa misalnya dari karya saya yang sangat sederhana gitu, ternyata ada yang kemudian membuat skripsi, membuat penelitian, ada yang menjadikannya tesis gitu ya, ada yang menjadikannya macam-macam itu nggak kebayang gitu, dan subhanallah gitu, dan saya berharap mudah-mudahan setiap kali dapat kebaikan atau dapat cerita baik, Bun makasih ya gitu, gara-gara baca Jodankas aku jadi nggak pengen pacaran lagi gitu, Bun makasih ya gitu, saya jadi pakai jilbab, Bun makasih ya saya nggak jadi cerai sama suami gara-gara baca seri catatan hati, Bun makasih ya saya nggak jadi bunuh diri, itu saya nggak kebayang sama sekali gitu dapat cerita-cerita seperti itu dari sebuah karya yang mungkin buat kita semua ini sederhana banget gitu, tapi ternyata bukan berarti gitu kesederhanaan yang kita anggap wah karya kita apa sih masih remeh-temeh ya, bisa jadi itu bisa berarti buat orang lain dan bisa jadi akhirnya memberikan atau menjaga orang lain dari melakukan hal yang fatal gitu dalam hidup dia gitu. Jadi semangat ya, pastikan menulis ya, dan pastikan ketika teman-teman mendapatkan apresiasi baik dari tulisan teman-teman, ucapan yang pertama kali adalah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena kita berharap mudah-mudahan kita ikhlas, kita bersyukur sama Allah karena sudah memberikan ruang bagi kita untuk berbuat baik. Next lagi. Ya, teman-teman semua ya, kita berharap ya, ada gambarnya nih ya. Kita berharap mudah-mudahan lewat buku-buku kita tidak hanya mendapatkan royalti ya, atau tiket untuk mendunia, tetapi kita juga bisa mendapatkan royalti akhirat ya. Dan ini yang sesungguhnya gitu, karena sepakat dengan Prof tadi gitu ya, bahwa kecil sekali gitu kalau kita berniaga sama manusia, kalau nulis cuma harapannya dapat royalti, apalagi di masa sejak pandemi itu sudah lebih dari 100 toko buku yang tutup gitu ya, kecil banget gitu. Tapi yang bisa kita harapkan adalah bahwa insya Allah kalau kita menulis hal-hal yang baik dan kita ikhlas ketika menuliskannya, sebagian teman-teman penulis fiksi Islami itu banyak yang memulai bahkan mereka wudhu dulu sebelum mereka nulis, mereka sholat malam dulu sebelum mereka nulis, mereka juga jaga ibadah mereka ya, karena harapannya adalah bahwa insya Allah kita berharap bahwa lewat buku-buku ini ya, buku-buku ini akan menjadi mesin kebaikan yang terus bekerja ya untuk kita, memberikan pahala buat kita gitu ya ketika kita sudah menghadap Allah nanti, dan mudah-mudahan semuanya berlandaskan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah bertambah ridho ya dengan kita lewat buku-buku, lewat karya-karya yang kita buat. Bismillah ya, biasanya kalau niatnya akhirat insya Allah dunianya juga dapat. Itu saja ya, yang terakhir mungkin pesan saya buat teman-teman ya, jangan lupa bahwa tadi kita bincang soal rendah hati ya, saya kira ini salah satu jurus yang membuat seorang penulis bertahan ya. Saya belajar banyak dan saya melihat banyak penulis-penulis hebat yang makin hebat mereka itu makin merendah, makin merunduk gitu ya, makin apa ya, makin ya kayak misalnya almarhum Budi Dharma gitu, kita tahu ilmu beliau seperti apa ya, karya beliau sehebat apa gitu ya. Tetapi ketika diajak ngomong ya, itu rendah hatinya ya, meskipun kalau ngeritiknya pedas ya Prof ya, tapi Asma kebetulan nggak dapat pedasnya nih, jadi ketemunya masih yang manis-manis gitu. Tapi bagaimana beliau bilang, Asma nggak apa-apa, Asma mau nulis yang populer, nulis aja. Dia bilang, jadi Asma bisa nulis seproduktif mungkin, tapi nanti once in a while, Asma tetap mengerjakan karya-karya, satu karya misalnya lebih lama dari yang lainnya, lebih serius dari yang lainnya. Nggak apa-apa, Asma tetap nulis buat remaja, buat apa. Jadi tidak pernah mengecilkan orang lain, ya, tidak pernah merendahkan orang lain. Jadi saya jujur shock gitu ketika melihat cerita-cerita tentang penulis zaman sekarang gitu ya, yang justru mengajak followersnya untuk misalnya membuli orang-orang yang mengkritik karya dia atau membuli orang-orang yang tidak dia sukai. Karena buat saya sebetulnya kamu bisa jadi bisa jadi game changer gitu ya bagi para penulis ini gitu. Kamu bisa menjadi memberikan pengaruh yang sangat baik termasuk juga ke followermu nanti gitu. Tapi ingat semuanya bahwa kebaikan yang pencapaian yang kamu dapatkan, kebaikan yang kamu peroleh ya, nikmat dunia yang kamu peroleh, semua itu bukan karena kamu paling hebat, karena yang lebih hebat dari kamu banyak, bukan karena kamu paling kreatif, karena yang paling kreatif, yang lebih kreatif dari kamu tuh banyak, bukan karena kamu paling rajin, karena yang paling rajin, yang lebih rajin dari kamu banyak, bukan karena kamu paling soleh, yang lebih soleh dari kamu banyak, tapi semata-mata semua pencapaian, semua kebaikan itu Allah hampirkan karena apa? Karena semata-mata Allah Maha Baik, ya, karena kebaikan Allah padamu, maka perbanyak syukur kita, ya, perbanyak juga gandeng, ya, lebih banyak masa ya, lebih banyak orang-orang yang ingin jadi penulis ya, untuk ayo kita nulis sama-sama, karena saya kira ketika kita mengajak orang lain untuk sukses,
itu nggak berarti kita menutup jalan kita untuk sukses ya. Rezeki nggak pernah ketukar insya Allah. Baik rekan-rekan sekalian, tetap humble, tetap rendah hati ya. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang insya Allah akan terus berproses karena mereka akan mau belajar, karena mereka akan senantiasa membuka dua telinga mereka untuk mendengarkan termasuk masukan atau kritikan dari orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu semua untuk materinya malam ini. Terima kasih banyak Bunda Asma Nadia, ini sungguh inspiratif sekaligus menghujam juga, ini sekaligus reminder juga untuk kita semua ya, untuk kembali merekonstruksi niat gitu, meluruskan niatnya gitu ketika menulis itu untuk berjuang gitu, apalagi tadi ditambah dengan Prof. Wahyudi untuk beramal juga, Masya Allah ya. Baik, luar biasa nih alhamdulillah Bapak Ibu semua, materi malam ini keren sekali ya, dan sebagaimana tadi yang dari Prof. Wahyudi juga, mungkin di Bunda Asma juga, saya akan memilihkan satu pertanyaan yang dibacakan ya, dan akan saya bacakan gitu ya, dan nanti setelah pertanyaan itu nanti kita akan masuk ke door prize ya Bapak Ibu semua. Door prize yang siapa saja bisa beruntung nih yang hadir di malam ini gitu ya. Door prize-nya itu adalah tentang voucher diskon dan juga buku yang itu akan dikirimkan ke alamatnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya yang saya pilih mungkin ini Bapak Ibu semua, pertanyaan ini saya dipilih sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal ya, yaitu dari chat ya, dari chat. Jadi mohon maaf bagi yang raise hand, mungkin untuk malam ini mudah-mudahan tidak bisa saya berikan kesempatan, tapi mudah-mudahan di pertemuan lainnya dan semoga kita bisa bertemu di waktu yang lebih lama gitu ya, dan nanti bisa Bapak Ibu yang raise hand bisa diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Nah, pertanyaannya ini adalah mungkin ini tentang writing blocks nih. Jadi masih tentang ada kaitannya dengan yang ketidaktuntasan menulis ya. Tadi yang kepada Prof. Wahyudi. Nah, kali ini ketidaktuntasan menulisnya itu karena writing block itu mentok di tengah jalan atau dan lain-lain, itu seperti apa ya Bunda Asma Nadia? Gitu, silakan. Sebetulnya ketika kita membuat, tadi di awal Asma menyinggung soal membuat sinopsis ya dan kerangka karangan, tujuannya untuk itu gitu, untuk menghindari kita mentok di tengah jalan gitu. Karena mentok di tengah jalan itu hanya terjadi menurut Asma ya kalau misalnya kita memang tidak menyiapkan kerangka karangan, tidak menyiapkan outline. Kalau dia novel sesederhana bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, bab 4 tentang apa. Jadi ada semacam koridor gitu ya, yang sudah menjaga teman-teman agar tetap fokus nih dengan ide pertama gitu. Jadi, nah ketika sambil jalan, tadi saya agak nyinggung dikit, nggak apa-apa ya Budi ya, tadi ada yang bertanya juga di chat ya, ketika sambil jalan terus tiba-tiba dapat ide-ide yang lain, terus gimana? Tinggal kamu pilih. Kalau idenya ada nggak ide-ide yang baru yang bermunculan itu, ada nggak yang kira-kira relevan, atau akan menguatkan cerita yang sedang kita tulis nih, yang sudah kita buat kerangkanya. Kalau ada, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada, maka menurut Bang Taufik Ikram Jamil ya, dia bilang inilah saatnya kita berhenti menulis. Maksudnya berhenti menulis gimana? Berhenti dulu, ide-ide yang baru itu tuliskan. Ya, ide-idenya dicatat biar tidak lupa ya. Apalagi kalau udah setengah abad ya, kayak Asma banyak banget lupanya kayaknya. Ya, jadi ide-ide itu dituliskan, kemudian teman-teman nanti jadi ada folder ide gitu ya untuk cerita-cerita yang belum sempat ditulis, dan nanti setelah tulisan ini jadi teman-teman bisa membuat kerangka karangan untuk ide-ide yang baru tadi gitu. Jadi itu. Kemudian kalau mentok itu coba dicari deh, apalagi kalau alasannya enggak kok Bun, kerangka karangannya udah, oh berarti mungkin risetnya kah gitu ya. Karena biasanya ada penyebab nih untuk mentok ini ya. Kalau Asma biasanya mentok itu kalau risetnya nggak kuat. Jadi ada bahan yang belum tersedia gitu. Jadi akhirnya saya jadi berhenti menulisnya karena saya harus nyari bahannya dulu gitu loh. Jadi teman-teman masing-masing kita ini beda-beda nih ya, apa yang bikin shutdown writing-nya gitu. Atau misalnya gini, kita menulis tidak di jam yang kondusif secara biologis kita gitu loh. Jadi ada teman-teman yang misalnya ya jam 7 tuh udah ngantuk. Ya kalau teman-teman nulisnya setengah 7 gitu ya, atau jam 7 teman-teman baru nulis, ya itu pasti nggak kondusif. Jadi kenali. Makanya Marifatun Nafs itu pentingnya di situ gitu ya. Kenali diri kita ya, kenali kira-kira di situasi atau di jam seperti apa kita lebih fokus, kita lebih nyaman ya. Kalau Bang siapa ya waktu itu ada penulis yang bilang
ya kalau kamu lagi nulis lapar ya makan dulu lah gitu ya. Ya juga gitu ya, jangan terus dipaksa nulis gitu. Berarti kita butuh makan dulu gitu. Jadi kenali jam-jam itu, kenali juga misalnya kebiasaan bahwa oh ada yang teman-teman yang nulis itu lebih lancar kalau misalnya sambil dengar murotal misalnya, atau yang lain ada yang sambil dengar musik misalnya, atau yang justru kalau nulis sambil di ruangan yang sama dengan mertua nonton TV gitu ya, istri yang diazab atau apa itu jadi nggak masuk ya wajar aja. Berarti nulisnya jangan di situ gitu ya, nulisnya agak menyingkir dikit gitu ya dari ibu mertua gitu. Jadi kenali itu juga gitu untuk mendukung kita. Tapi intinya cari tahu kenapa ya alasannya, coba dibikin analisanya, situasi seperti apa sih yang membuat kita kemudian jadi mentok gitu ya, jadi mengalami writing block gitu. Tapi saya pribadi percaya bahwa sebagian besar mungkin dari writer's block itu justru karena saya khawatirnya itu hanya excuse gitu loh, hanya dalih gitu. Tapi ingat bahwa motivasi yang kuat, alasan yang kuat itu nggak akan bisa dikalahkan oleh apapun, termasuk writer's block. Jadi pada akhirnya penulis-penulis yang sukses, penulis-penulis yang berhasil itu adalah mereka yang memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan kendala-kendala yang mereka hadapi selama proses kreatif mereka. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk jawabannya Bunda Asma Nadia, dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang hadir di malam ini. Wah, ini sejujurnya saya ingin sekali untuk tetap bersama Bapak Ibu semua ya, dan mendengarkan Bunda Asma ataupun Prof Wahyudi untuk terus memberikan ilmunya, karena rasanya waktu yang singkat ini sangat kurang gitu ya, sangat kurang dan ingin terus berlanjut. Dan sangat benar-benar memompa motivasi sehingga kita semakin bersemangat ingin menjadi seorang penulis. Namun sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa waktu kita hanya terbatas nih di pertemuan malam ini Bapak Ibu semua. So saya ingin mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Bunda Asma Nadia dan Prof Wahyudi juga saya mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih untuk materi malam ini yang luar biasa membakar semangat kita semua gitu. Dan Bapak Ibu semua, ini saya mohon izin ya untuk memberikan hadiah gitu ya mungkin kepada Bapak Ibu semua yang hadir di malam ini, untuk ini ada sedikit door prize nih ya untuk Bapak Ibu yang beruntung di malam ini. Dan sebelum door prize mungkin ada pengumuman dahulu yang ingin saya bagikan. Namun sebelum itu, sebelum masuk ke sana, kita kita akan alangkah baiknya kalau kita foto bareng dulu nih gitu. Ini mohon maaf. Baiknya kalau kita foto bareng dulu bersama dengan para pemateri kita ya, dan Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya, silakan nyalakan kameranya dan